Pernahkah Anda merasa bekerja mati-matian, tapi tetap merasa tidak punya apa-apa? Pernahkah Anda duduk di malam hari dengan rekening penuh, tapi hati tetap kosong? Itulah saatnya Anda bertanya, siapa yang mengendalikan siapa? Kamu atau uangmu? Di zaman ini, banyak orang punya uang, tapi tidak punya kendali. Banyak orang kaya, tapi jiwanya tetap miskin. Dan banyak orang terlihat berhasil, padahal hidupnya hanyalah deretan tagihan dan pameran kosong. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk membenci uang, tapi stoikisme mengajarkan satu hal yang sangat penting. Uang bukan musuh, tapi kamu harus menjadi tuannya, bukan budaknya. Hari ini, kamu akan diajak merenung. Bukan tentang bagaimana mencari uang, tapi tentang bagaimana menguasainya. Karena kalau kamu tidak memimpin uangmu, uang akan diam-diam memimpin jalan hidupmu. Uang, topik yang tak pernah selesai. Ia bukan hanya alat tukar, bukan hanya angka di rekening, bukan hanya kertas atau logam. Ia telah menjadi simbol kekuasaan, simbol harga diri, simbol keberhasilan atau kegagalan. Tapi mari kita mulai dengan satu pemahaman yang jujur. Uang tidak jahat. Ia tidak pernah merusak siapapun. Kitalah yang terlalu lemah di hadapannya. Uang hanyalah alat, seperti pisau, bisa menyelamatkan atau menyakiti, tergantung siapa yang menggenggamnya. Dan lebih penting lagi, apakah orang itu mampu mengendalikannya, atau justru dikendalikan olehnya? Marcus Aurelius pernah menulis, jangan biarkan hal-hal eksternal menarik jiwamu keluar dari jalurnya. Uang adalah salah satu hal eksternal itu. Dan ironisnya, itu pula yang paling sering menjauhkan kita dari jalur kehidupan yang sebenarnya. Berapa banyak orang kehilangan akhlak karena uang? Berapa banyak orang menjual harga diri karena uang? Berapa banyak dari kita yang hidup bukan untuk tenang, tapi untuk mengejar sesuatu yang bahkan tak kita pahami kenapa kita kejar? Uang telah menjadi penguasa diam-diam. Dia tidak memerintah dengan suara, tapi dia mengatur dengan kecemasan, dengan rasa takut kehilangan, dengan ketakutan akan kelaparan, atau mungkin lebih sering, ketakutan akan terlihat gagal. Manusia modern tidak lagi hidup untuk makan, tapi untuk membayar, untuk menutupi cicilan, untuk membuktikan pada dunia bahwa ia mampu. Dan saat itulah, kita mulai menjadi budak dari sesuatu yang dulu kita ciptakan untuk membantu kita. Bukankah aneh? Uang dulu diciptakan untuk membuat hidup lebih mudah, tapi kini justru membuat hidup terasa lebih berat. Uang diciptakan untuk memperlancar tukar-menukar, tapi kini uang memperkeruh nilai-nilai kita. Kita menilai seseorang dari apa yang dia punya. Kita menghormati seseorang karena kekayaannya, tanpa pernah peduli apakah kekayaan itu diperoleh dengan martabat atau dengan kebohongan. Epictetus menulis, bukan hal-hal yang membuat kita menderita, tapi pandangan kita terhadap hal-hal itu. Kita tidak menderita karena uang, kita menderita karena cara kita memandang uang. Kita tidak merasa cukup, bukan karena kurang harta, tapi karena penuh ketamakan. Kita tidak merasa aman, bukan karena miskin, tapi karena tidak siap kehilangan. Dan inilah yang membedakan antara orang yang memiliki uang dengan orang yang dimiliki oleh uang. Seorang stoik tidak memusuhi uang, ia hanya tidak menjadikan uang sebagai tuan. Ia tidak membenci kekayaan, tapi ia juga tidak tunduk padanya. Dia tahu, kekayaan tidak akan memperbaiki jiwamu jika jiwamu retak dari awal. Kamu boleh jadi kaya, tapi jangan pernah menyerahkan hatimu pada angka-angka yang bisa hilang dalam semalam. Karena jika jiwamu bergantung pada uang, maka jiwamu tidak pernah benar-benar bebas. Pernahkah kamu bertanya, siapa dirimu tanpa uangmu? Siapa kamu tanpa barangmu? Masihkah kamu merasa berharga jika semua milikmu dicabut dalam satu hari? Jika jawabannya tidak, maka kamu belum menjadi tuan atas uang. Kamu masih budaknya. Dan ini bukan tentang berapa banyak uang yang kamu punya, tapi seberapa dalam uang telah menanamkan cengkeramannya ke dalam dirimu. Kamu bisa jadi miskin secara materi, tapi tetap menjadi manusia yang utuh. Dan kamu bisa kaya harta, tapi jiwamu compang-camping karena tidak tahu arah hidup. Stoikisme mengajarkan bahwa segala sesuatu yang bukan milik batin kita bisa pergi kapan saja. Dan karena itu, kita tidak boleh meletakkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendali kita.
Uang adalah salah satunya. Ia datang dan pergi. Ia bisa bertambah dan berkurang. Tapi prinsip hidup itu tidak boleh ditawar. Kehormatan, keteguhan, dan kejernihan berpikir harus berdiri bahkan saat uang tidak ada. Jadi hari ini kita renungkan ulang. Apakah kamu yang memiliki uang? Atau uang yang memiliki dirimu? Apakah kamu yang memilih pekerjaan? Atau kamu hanya lari dari ketakutan karena butuh gaji? Apakah kamu bekerja karena panggilan hidup? Atau hanya karena takut miskin? Semua jawaban itu akan menentukan siapa yang sedang duduk di singgasana, kamu atau uang. Setelah ini, kita akan masuk ke pembahasan lebih dalam lagi tentang gaya hidup yang mengikat dan keheningan yang membebaskan. Bagaimana keinginan-keinginan kecil mengubah arah hidup kita, dan bagaimana belajar cukup bisa jadi revolusi batin paling besar dalam hidupmu. Kita tidak sadar bahwa kita sedang membangun penjara kita sendiri, sebuah jeruji yang bernama gaya hidup. Bukan orang lain yang mengikat kita, tapi keinginan-keinginan kecil yang kita pelihara terlalu sering, dan kita sebut dengan nama indah, kebutuhan. Padahal, yang kita kejar setiap hari bukan lagi hidup yang cukup, tapi hidup yang terlihat mengesankan. Epictetus mengingatkan, semakin banyak hal yang kamu anggap penting, semakin rentan jiwamu terguncang. Dan hari ini, kita terlalu banyak menganggap penting. Terlalu banyak hal yang tidak benar-benar kita butuhkan, tapi kita tetap kejar. Karena orang lain punya baju mahal, mobil besar, gadget terbaru, liburan yang harus diumumkan ke semua orang. Kita tidak hidup untuk menikmati, kita hidup untuk dibandingkan. Dan dari situlah lahir rasa cemas, iri, dan kelelahan yang tidak berujung. Gaya hidup bukanlah ukuran, tapi ia bisa jadi tali halus yang mencekik jiwa perlahan. Dan uang bisa jadi rantai yang memperkuat ikatan itu kalau kita tidak tahu kapan harus berkata cukup. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan bukan datang dari jumlah benda yang kamu punya, tapi dari kemampuan untuk melepaskan apa yang tidak kamu butuhkan. Kalau kamu tidak bisa hidup tanpa kopi seharga 50.000, maka kamu bukan orang kaya. Kamu adalah tawanan dari kebiasaan yang kamu ciptakan sendiri. Coba perhatikan, apa yang membuat hati manusia benar-benar lega? Apakah sepatu mahal itu? Apakah interior mobilmu? Apakah likes dan views yang kamu kejar setiap hari? Atau justru waktu tenang bersama orang yang kamu cintai? Tubuh yang sehat dan tidak dikejar utang? Hidup yang tidak perlu menjelaskan semuanya ke semua orang? Seringkali, kebahagiaan datang dalam bentuk yang paling sederhana. Tapi kita mengabaikannya karena kita sibuk mengejar yang rumit. Orang yang hidup sederhana bukan berarti miskin. Dia hanya sudah paham satu hal. Beban hidup itu ringan sampai kamu mulai membawa beban orang lain ke punggungmu. Dan dalam hal keuangan, beban itu datang dari ingin dipuji orang yang tak kamu kenal. Ingin diakui dalam kompetisi yang tak kamu daftari. Ingin menunjukkan bahwa kamu mampu, padahal tak ada yang meminta kamu membuktikannya. Itulah gaya hidup yang mengikatmu, tanpa tali. Tapi kamu tetap tidak bisa pergi kemana-mana. Lalu apa itu keheningan yang membebaskan? Itu adalah saat kamu duduk sendirian, dan tidak merasa kekurangan apapun. Bukan karena kamu punya segalanya, tapi karena kamu tidak lagi menginginkan segalanya. Itu adalah saat kamu memakai baju lama dan tidak merasa malu. Karena kamu tahu, kamu tidak sedang hidup untuk dinilai. Itu adalah saat kamu membeli apa yang kamu butuhkan dan tidak terobsesi membeli yang tak kamu perlukan. Itulah titik kebebasan. Dan di titik itulah, uang tidak lagi mengikatmu. Karena kamu tidak sedang hidup untuk membuktikan apa-apa. Seorang stoik mengukur kekuatannya. Bukan dari apa yang bisa dia beli, tapi dari apa yang bisa dia tolak. Karena menolak godaan itu lebih sulit daripada mengiyakan. Dan hidup sederhana itu lebih mulia daripada gaya hidup yang menjerat. Saat kamu bisa berdiri tenang, tanpa ingin tampil, tanpa ingin pamer, tanpa ingin dibandingkan, disitulah kamu sudah mengalahkan sebagian besar manusia modern. Karena kamu sudah menang dari dalam. Bukan karena kamu punya banyak, tapi karena kamu tidak diperbudak oleh keinginan yang tidak perlu. Kaya bukan soal isi dompet, tapi soal kemampuan berkata, ini sudah cukup. Ketamakan hari ini,
tidak lagi terlihat seperti orang rakus. Ketamakan hari ini berpakaian rapi, tersenyum manis, dan disebut dengan kata yang lebih bisa diterima, ambisi. Kita berlomba, kita mengejar, kita ingin lebih dan lebih dan lebih, bukan karena kita lapar, tapi karena kita takut dianggap kecil. Di zaman ini, kita mengagumi mereka yang punya banyak, dan kita belajar membenci diri sendiri hanya karena kita tidak punya sebanyak itu. Padahal, tidak semua orang perlu menjadi miliarder. Tidak semua hidup perlu penuh angka. Tidak semua orang diciptakan untuk jadi terkenal. Tapi kita memaksakan diri untuk hidup dalam arena perlombaan yang bahkan tak pernah kita daftari. Dan dari situlah ketamakan tumbuh. Perlahan, tanpa suara. Tapi pasti, orang yang tamak jarang menyadari dirinya tamak. Karena ia selalu bisa membenarkan, ini buat masa depan. Ini demi anak-anak saya. Ini supaya orang tidak meremehkan saya. Dan dunia pun mengiyakan. Sebab tamak hari ini tidak lagi disebut sebagai dosa. Ia disebut sebagai motivasi. Tapi Marcus Aurelius pernah menulis, kepuasan sejati adalah ketika kamu mampu menikmati apa yang kamu miliki tanpa menoleh ke milik orang lain. Dan sayangnya, kita telah kehilangan itu. Kita terlalu sering menoleh, terlalu sering membandingkan, terlalu sering merasa kurang. Di tengah kelimpahan yang sebenarnya sudah cukup, seorang stoik tidak menolak kemajuan, tapi ia menolak diperbudak oleh keinginan yang tidak bisa ia kendalikan. Kamu bisa kaya, kamu bisa berkembang, tapi kalau setiap peningkatanmu justru membuat jiwamu makin gelisah, maka itu bukan pertumbuhan. Itu adalah kemerosotan batin yang dibungkus dengan pujian dunia. Kamu tidak akan pernah benar-benar kaya selama kamu tidak tahu berapa jumlah yang membuatmu merasa cukup. Karena ketamakan itu seperti sumur tak berdasar. Semakin kamu isi, semakin dalam rasa kosong yang kamu rasakan. Dan pada akhirnya, yang kamu kejar bukan uang itu sendiri, tapi rasa aman yang tidak pernah bisa dibeli dengan angka. Kebebasan batin tidak datang dari saldo besar, tapi dari hati yang sudah tidak haus pengakuan. Kebebasan batin datang ketika kamu bisa berkata, aku punya cukup. Aku tidak butuh membuktikan apa-apa. Aku tenang, walau orang lain tidak tahu apa yang kumiliki. Kebebasan batin datang ketika kamu bisa menikmati uang tanpa menyembahnya. Karena kamu tahu, uang adalah alat, bukan alasan hidup. Ketamakan itu seperti suara kecil yang berbisik di telingamu. Kamu harus punya lebih. Lihat orang lain, kamu kalah. Tapi seorang stoik tidak akan menjawab suara itu dengan nafsu. Ia akan menjawab dengan tenang. Aku tidak datang untuk ikut lomba. Aku datang untuk hidup. Dan hidupku bukan milik orang lain untuk ditentukan nilainya. Kamu tidak harus punya segalanya. Kamu hanya perlu tahu apa yang penting. Di segmen berikutnya, kita akan berbicara tentang pengendalian diri sebagai bentuk kekayaan tertinggi. Bagaimana orang yang bisa menunda keinginan adalah orang yang telah memenangkan pertempuran terbesar dalam dirinya. Ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi tanpanya, uang menjadi bencana pengendalian diri. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya akan menjadi alat bagi uang. Ia akan bekerja siang malam, menghitung, menambah, mengejar, tapi tak pernah merasa cukup, tak pernah merasa damai. Dan diam-diam, ia sedang dibakar dari dalam. Dalam stoikisme, kekayaan bukan tentang berapa banyak kamu punya, tapi tentang berapa banyak yang tidak kamu butuhkan untuk bisa hidup damai. Dan di titik ini, orang yang bisa mengendalikan nafsunya sudah jauh lebih kaya daripada mereka yang dibanjiri kekayaan, tapi tidak bisa berhenti membeli hal yang tidak mereka perlukan. Zeno, pendiri stoikisme, hidup dengan sangat sedikit. Bukan karena ia tidak bisa punya banyak, tapi karena ia ingin membuktikan bahwa kebebasan sejati bukan milik orang kaya, melainkan milik orang yang bisa hidup dengan cukup. Karena siapa yang tidak bisa hidup sederhana akan terus bekerja untuk memenuhi keinginan yang tak ada ujungnya. Dan itulah perbudakan modern. Perbudakan yang tidak memakai rantai di leher, tapi memakai cicilan, gengsi, dan obsesi terhadap validasi sosial. Dalam dunia yang mendorong kamu untuk membeli lebih banyak, menunda pembelian adalah bentuk kekuatan. Ketika kamu mampu berkata, saya tidak butuh ini,
Saya bisa hidup tanpanya. Saya memilih untuk tidak tertarik. Itulah momen langka di mana kamu menjadi penguasa atas keinginanmu sendiri. Dan ketika kamu menjadi penguasa atas dirimu, kamu otomatis menjadi tuan atas uangmu. Orang Stoik tidak hidup dalam penolakan total terhadap kenikmatan, tapi ia hidup dalam kesadaran penuh atas batas. Dia bisa menikmati, tapi dia tidak terlena. Dia bisa memiliki, tapi dia tidak dikendalikan. Dan itu hanya bisa terjadi jika kamu melatih otot pengendalian diri. Seperti latihan fisik, pengendalian diri itu bisa dikuatkan jika kamu melatihnya. Hari ini, sangat sedikit orang yang bisa menahan diri. Semua ingin cepat, semua ingin sekarang, semua ingin lebih. Tapi dalam budaya Stoik, orang yang sabar, orang yang menunda keinginan, adalah orang yang paling kuat. Bukan karena mereka tidak mampu membeli, tapi karena mereka tahu kapan tidak perlu. Dan kekayaan sejati lahir dari kebiasaan itu. Hari ini kamu bisa mulai bertanya, apakah kamu membeli karena butuh atau karena takut ketinggalan? Apakah kamu menginginkan barang itu atau kamu ingin pengakuan setelah memilikinya? Apakah kamu merasa cukup atau kamu hanya menunda rasa kosong? Semua jawaban itu tidak ada di dompetmu, tapi ada di jiwamu. Dan jika jiwamu tidak bisa berkata cukup, tidak ada jumlah yang bisa menenangkanmu. Menguasai uang bukan tentang berapa banyak kamu punya, tapi tentang seberapa banyak kamu bisa tolak tanpa kehilangan rasa damai. Hari ini, kita terlalu sibuk menghitung harga, tapi lupa menilai-nilai. Kita tahu harga ponsel, tapi kita lupa nilai dari panggilan yang tulus. Kita tahu harga mobil, tapi kita lupa nilai dari perjalanan yang tenang. Kita tahu harga jam tangan, tapi kita lupa nilai dari waktu yang tidak akan pernah kembali. Harga bisa ditulis, nilai hanya bisa dirasakan. Dan dalam hidup, yang membuat seseorang damai bukan apa yang mahal, tapi apa yang bermakna. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan tentang kepemilikan, tapi tentang bagaimana kita memaknai apa yang kita miliki. Seneca berkata, bukan orang yang memiliki terlalu sedikit yang miskin, tetapi orang yang terus menginginkan lebih, itulah yang sebenarnya miskin. Orang yang benar-benar miskin bukan yang tidak punya, tapi yang selalu merasa kurang, tak peduli seberapa banyak yang dia miliki. Kita hidup dalam budaya label. Baju kita diberi harga, tempat kita makan diberi status, barang kita dinilai dari merek, bukan fungsi. Dan lebih buruk lagi, diri kita sendiri pun mulai kita ukur dengan nominal. Seorang Stoik tidak tunduk pada label. Ia tidak tertipu oleh harga, karena ia tahu, yang mahal belum tentu penting, yang sederhana belum tentu murahan. Coba perhatikan, nilai kebersamaan tak punya harga, nilai cinta tak bisa dibeli, nilai waktu bersama orang tua tak bisa dicicil. Tapi ironisnya, kita sering mengorbankan semua itu hanya demi membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Dan saat semua yang penting telah kita tukar, barulah kita sadar bahwa harga tidak pernah bisa menggantikan makna. Orang yang bisa membedakan harga dan nilai akan berhenti hidup demi penilaian luar. Ia tidak butuh pengakuan, tidak butuh label. Ia tahu bahwa yang paling berharga tidak selalu mencolok. Dan ia hidup dengan satu prinsip, saya tidak perlu yang mahal kalau saya sudah punya yang bermakna. Itulah salah satu pilar Stoikisme. Hidup selaras dengan kebajikan dan kejelasan makna. Bukan hidup untuk pamer. Kadang kita kehilangan arah karena kita terlalu sering mengejar apa yang ditunjukkan orang lain sebagai ideal. Tapi seorang Stoik tahu, ideal itu bukan apa yang populer. Ideal itu adalah apa yang tetap terasa benar. Meski tidak ada satupun orang melihat, uang tidak bisa beli waktu, tapi bisa menghancurkannya. Sebuah refleksi tentang bagaimana uang sering menjadi alasan hilangnya momen yang tak tergantikan, dan bagaimana mengembalikan waktu kembali ke tangan kita sendiri. Waktu satu-satunya aset yang terus kamu habiskan, tanpa bisa kamu beli kembali. Setiap detik yang lewat, tidak akan kembali. Setiap pagi yang berlalu, tidak akan terulang. Dan setiap usia yang bertambah, tidak bisa ditukar dengan emas sebanyak apapun. Tapi ironisnya, justru demi uang, kita mengorbankan waktu. Padahal, waktu adalah hal paling berharga yang pernah kita miliki. Kita bilang, aku kerja keras demi masa depan.
Tunggu sedikit lagi, aku sedang cari uang. Tahun depan kita punya waktu, nanti kita jalan-jalan. Tapi waktu itu, diam-diam berjalan. Tidak menunggu, tidak peduli kamu sibuk atau tidak. Dan tiba-tiba, anakmu sudah dewasa. Orang tuamu mulai menua, persahabatanmu memudar. Dan kamu hanya menatap sisa waktumu yang tak bisa lagi kamu beli. Jangan biarkan hal-hal eksternal mencuri kebebasan batinmu. Dan uang, meski terlihat penting, bisa jadi pencuri waktu yang paling halus, karena ia tidak masuk dengan paksa, tapi dengan dalih ambisi dan rasa takut tidak cukup. Uang bisa menggoda kita untuk menunda momen. Kita menunda makan bersama keluarga, menunda liburan yang dijanjikan, menunda untuk hadir di hari-hari penting, dan kita menenangkannya dengan kata, nanti. Tapi berapa banyak nanti yang tak pernah jadi kenyataan? Karena waktu itu berbeda dengan uang. Ia tidak bisa disimpan, ia tidak bisa ditunda, ia hanya bisa dihidupi atau hilang. Seorang stoik tidak hidup untuk menunda. Dia tidak menukar kebersamaan hari ini demi kemungkinan kenikmatan yang belum tentu datang. Ia tahu bahwa kebahagiaan bukan ditunda sampai punya banyak, tapi dirayakan meski dalam kesederhanaan. Waktu adalah bentuk kekayaan yang hanya bisa dihargai oleh orang yang sadar. Dan uang hanya akan menjadi alat pemborosan waktu jika tidak kamu tempatkan dengan bijak. Bukan berarti kamu harus berhenti mencari uang, tapi kamu harus mulai bertanya, untuk siapa uang ini? Apa yang saya korbankan untuk mendapatkannya? Dan apakah yang saya lewati hari ini bisa saya beli kembali nanti? Kalau jawabannya tidak, maka kamu sedang membayar terlalu mahal. Lebih mahal dari harga apapun. Uang tidak bisa beli waktu, tapi ia bisa jadi alasan kamu kehilangan terlalu banyak waktu. Dan orang yang kehilangan waktu adalah orang yang paling miskin, tak peduli berapa banyak saldo yang dia punya. Bagaimana uang digunakan untuk menutupi kekosongan batin, dan bagaimana banyak dari kita hari ini membeli barang untuk menyembunyikan luka, rasa kurang, dan ketidaktenangan yang tak kita hadapi. Banyak orang tidak butuh uang. Yang mereka butuh adalah pengakuan. Tapi karena dunia tidak memberi pengakuan pada orang biasa, mereka mencari uang. Karena uang adalah topeng tercepat untuk menutupi luka dalam. Hari ini, uang bukan hanya alat transaksi. Ia menjadi simbol status, simbol kekuatan, simbol kesuksesan, tapi juga simbol pelarian. Berapa banyak dari kita membeli bukan karena kita suka, tapi karena kita ingin terlihat bernilai? Berapa banyak dari kita bekerja sampai lupa waktu? Bukan karena kita lapar, tapi karena kita takut disebut gagal? Stoikisme mengajarkan kejujuran pada diri sendiri. Dan salah satu kejujuran terbesar adalah mengakui, kita tidak benar-benar bahagia. Kita hanya tidak ingin terlihat kalah. Maka kita beli, kita tampil, kita pamer. Karena kita takut dianggap kecil, kita takut dilupakan. Kita takut ditertawakan, dan uang menjadi topeng itu. Topeng yang kita kenakan setiap hari, hingga kita lupa wajah kita yang sebenarnya. Semakin besar kekosongan batin, semakin banyak kita ingin beli. Semakin dalam luka yang tidak disembuhkan, semakin keras kita mengejar validasi. Dan disitulah letak bahaya uang. Ia tidak pernah menyembuhkan apapun, ia hanya menutupi luka. Dengan barang-barang mahal, yang kilau luarnya tidak pernah sampai ke hati. Orang tidak butuh lebih banyak uang. Mereka butuh lebih banyak kejujuran dengan dirinya sendiri. Kenapa kamu ingin itu? Apa yang kamu kejar? Apa yang kamu buktikan? Kalau kamu tidak tahu jawabannya, maka kamu sedang memakai uang sebagai pelindung. Dan topeng yang terlalu lama dipakai akan membuatmu lupa bentuk wajahmu sendiri. Seorang stoik tidak hidup dalam kebohongan batin. Ia tidak menutupi lukanya dengan label harga. Ia tidak mencari pengakuan dari luar. Karena ia tahu, pengakuan terbesar adalah damai dengan siapa dirinya. Dan damai itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dicicil, tidak bisa dipamerkan, dan tidak bisa dibungkus dalam nama gaya hidup. Mengapa kita terus merasa kurang, meski kita sudah punya cukup banyak? Dan bagaimana stoikisme membongkar ilusi yang membuat banyak orang terjebak dalam lingkaran tanpa akhir? Pernahkah kamu merasa, apapun yang kamu dapatkan, selalu saja terasa kurang? Bulan ini kamu naik gaji 0,
Tapi 2 minggu kemudian kamu ingin lebih. Hari ini kamu bisa beli yang kamu mau. Tapi besok kamu merasa butuh sesuatu yang baru. Itulah yang disebut oleh para filsuf sebagai ilusi kekurangan. Sebuah fatamorgana batin yang membuat kamu haus, meski mulutmu penuh air. Stoikisme mengajarkan satu prinsip kuat. Yang membuatmu gelisah bukan kurangnya barang, tapi keyakinanmu bahwa kamu masih harus punya lebih banyak. Dan selama keyakinan itu hidup, kamu akan terus merasa miskin. Bukan karena kamu tak punya, tapi karena kamu tidak pernah melihat apa yang sudah kamu miliki. Kita dilatih dari kecil untuk percaya, lebih si bahagia, baru seka lebih baik, kaya, cas, tenang. Tapi itu hanyalah ilusi yang terus diputar ulang oleh iklan, budaya, dan kompetisi diam-diam antar manusia. Padahal, kita tidak benar-benar butuh lebih banyak. Kita hanya butuh berhenti membandingkan. Kekurangan itu bukan kondisi dompet, tapi kondisi pikiran. Dan kamu bisa merasa cukup, bahkan saat kamu tidak punya apa-apa. Atau kamu bisa merasa kekurangan, meski saldo rekeningmu melebihi kebanyakan orang. Itu semua tergantung satu hal, fokusmu. Apakah kamu fokus pada apa yang kamu punya, atau pada apa yang belum kamu miliki? Seorang stoik tidak buta terhadap kenyataan, tapi ia tidak tertipu oleh nafsu yang tak berdasar. Ia melihat kekayaan bukan dari jumlah, tapi dari kebebasan untuk tidak menginginkan lebih dari yang diperlukan. Kamu bisa keluar dari ilusi kekurangan dengan satu cara. Berhenti mengejar yang tidak kamu butuhkan. Berhenti hidup dalam pikiran orang lain. Berhenti mengukur hidupmu dengan pencapaian orang di timeline media sosial. Dan mulai hari ini, lihatlah kembali ke dalam. Apa yang sudah kamu miliki, apa yang sebenarnya cukup, dan apa yang bisa kamu lepaskan tanpa kehilangan damai dalam dirimu. Kekayaan sejati bukan soal berapa banyak kamu punya, tapi tentang kapan kamu bisa berkata cukup. Karena di balik kata cukup itu, ada kedamaian yang tak bisa dibeli oleh angka. Menjadi tuan atas uang, bukan budak gaya hidup. Bagaimana kita bisa hidup dalam keseimbangan, bekerja keras tanpa terjerat, memiliki tanpa diperbudak, dan tetap tenang di tengah budaya yang selalu meminta lebih. Gaya hidup, sesuatu yang awalnya hanya pilihan perlahan berubah jadi kewajiban tak terlihat. Bukan karena kita membutuhkannya, tapi karena kita takut terlihat kalah. Dan ketika gaya hidup mulai menentukan arah, saat itulah banyak orang menjadi budak dari yang mereka ciptakan sendiri. Banyak orang hari ini hidup bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk mempertahankan citra. Bukan tentang kenyamanan, tapi tentang penampilan. Bukan karena suka, tapi karena takut dianggap turun kelas. Dan uang terus-menerus digunakan untuk membayar harga ilusi itu. Stoikisme tidak menolak kenikmatan, tapi stoikisme mengajarkan kendali. Karena ketika kamu tidak bisa berkata tidak pada gaya hidup, maka kamu bukan lagi pemiliknya. Kamu adalah tawanan darinya. Zeno, pendiri stoikisme, hidup dengan sederhana. Bukan karena dia tidak mampu kaya, tapi karena dia sadar bahwa semakin sedikit yang kamu butuhkan, semakin bebaslah kamu. Kamu tidak perlu naik mobil mewah. Kalau hatimu sudah bisa tenang di dalam angkutan umum, kamu tidak perlu makan di restoran mahal. Kalau makna kebersamaan bisa hadir dalam satu piring sederhana. Karena bukan harga yang membuat hidupmu bernilai, tapi caramu menjalaninya. Gaya hidup bukan dosa. Tapi jika kamu tidak menguasainya, ia akan perlahan mengendalikan setiap keputusanmu. Demi tetap terlihat mapan, kita ambil pekerjaan yang tak kita suka. Kita kumpulkan utang demi mempertahankan standar yang tak pernah kita tentukan sendiri. Kita buang waktu demi mempertahankan versi diri yang tidak pernah benar-benar kita cintai. Seorang stoik bertanya bukan berapa penghasilanku, tapi berapa sebenarnya yang cukup. Bukan apa kata orang, tapi apa kata nurani saya sendiri. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu, lahirlah kedewasaan, lahirlah kebebasan. Karena kamu tidak akan bisa menjadi tuan atas uang selama kamu masih takut hidup sederhana. Mari jujur hari ini, apakah kamu membeli karena butuh atau karena takut terlihat biasa? Apakah kamu bekerja untuk hidup atau hanya untuk membayar gaya hidupmu? Apakah kamu bisa berhenti membeli tanpa merasa kehilangan identitasmu?
Kalau kamu belum bisa menjawab, maka mungkin gaya hidupmu bukan milikmu, tapi milik orang lain yang diam-diam mengendalikanmu. Kita hampir sampai di ujung perenungan ini. Kita akan bicara tentang inti dari stoikisme soal uang. Bagaimana uang bisa menjadi alat kebaikan, atau sebaliknya, menjadi raja yang licik di dalam pikiran kita. Pada akhirnya, semua ini bukan tentang uang, tapi tentang siapa kita di balik jumlah itu. Kamu bisa memiliki banyak, tapi tetap merasa tak punya apa-apa. Kamu bisa hidup sederhana, tapi hatimu penuh dan tenang. Dan pada akhirnya, dunia tidak akan mengingat berapa yang kamu punya, tapi siapa kamu ketika semuanya diuji. Stoikisme tidak menyuruh kita miskin, tidak pula menyuruh kita membenci harta. Tapi stoikisme mengajak kita membebaskan diri dari cengkeraman uang, agar uang menjadi alat, bukan penentu harga diri. Karena begitu uang mulai menentukan nilaimu sebagai manusia, maka kamu telah menyerahkan sesuatu yang tidak boleh dikorbankan, jati dirimu. Hari ini, kita hidup di dunia yang terlalu keras menilai dari luar. Orang dinilai dari berapa banyak dia punya, dari seberapa mewah hidupnya, dari seberapa mahal barang-barangnya. Tapi seorang stoik tahu, yang tampak bukan selalu yang benar, dan yang benar tidak harus selalu tampak. Uang bisa beli kenyamanan, tapi tidak bisa beli keteguhan. Uang bisa beli keamanan, tapi tidak bisa beli keberanian. Dan saat kamu benar-benar kuat, kamu tidak perlu uang untuk membuktikannya. Kamu hanya perlu ketenangan yang tak bisa dicuri siapapun. Uang akan selalu datang dan pergi, tapi yang tidak boleh pergi adalah peganganmu pada nilai hidup yang tidak bisa dibeli. Kebaikan, kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian untuk hidup apa adanya, meski dunia memintamu tampil luar biasa. Itulah bentuk kekayaan yang paling sejati, dan hanya mereka yang tidak diperbudak uang yang bisa memilikinya. Jadilah manusia yang tidak diukur dari saldo, tapi dari kekuatan untuk tetap damai, bahkan ketika dunia menuntut lebih. Kalau kamu masih merasa butuh lebih, berhentilah sejenak, tarik napas panjang, lihat ke sekelilingmu, lalu tanyakan dalam hati, apa yang saya punya sekarang sudah cukup belum untuk hidup yang tenang? Dan jika jawabannya sudah, maka kamu sudah lebih kaya daripada kebanyakan orang hari ini. Karena kamu telah mengalahkan musuh terbesar manusia modern, ketakutan untuk hidup sederhana. Jika kamu menemukan ketenangan dari video ini, berarti jiwa kamu masih bisa disentuh oleh keheningan. Dan itu adalah kekayaan yang tidak dimiliki semua orang. Silakan subscribe untuk konten stoikisme, renungan batin, dan narasi sunyi lainnya. Bagikan kepada siapapun yang masih merasa dikejar angka nol. Padahal, yang dia butuh hanya kesadaran untuk berkata, saya sudah cukup. Channel ini adalah Stoik Sejenak, tempat kita duduk bersama dalam diam dan belajar kembali menjadi manusia, bukan mesin pencari uang. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.